Secara kualitatif makhluk hidup adalah sama dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi karena kelupaannya, ia mendapatkan badan yang berbeda di sistem planet yang berbeda. Memang, karma melahirkan persepsi baik dan buruk yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya surga, tempat tujuan yang dinikmati oleh jiwa-jiwa baik, dan neraka, tempat jiwa-jiwa jahat menderita. Bagi kebanyakan orang, konsep surga dan neraka terlalu jauh dan misterius. Misteri alam semesta dan keberadaannya didokumentasikan dengan baik dalam banyak kitab suci Hindu dan mitologi Hindu. Semua makhluk yang tinggal di dalam alam semesta, melakukannya di berbagai alam di dalamnya. Alam itu sendiri lebih dikenal sebagai loka atau planet. Perlu disampaikan kembali bahwa pengertian planet atau loka dalam kosmologi dan mitologi Hindu, adalah kumpulan dari semua dimensi serta planet dan benda langit lainnya, sistem antar planet, konsentrasi berbagai elemen, mekanisme kerja alam, kompleksitas orbit, ruang, dan waktu. Jadi sangat berbeda dari pengertian planet dalam kajian sains modern, karena cakupannya jauh lebih luas. 7 loka yang lebih tinggi, yang disebut Vyahti, sedangkan 7 loka yang lebih rendah disebut Patala. Bumi berada di Buloka, dianggap yang terendah dari 7 loka yang lebih tinggi. Urutan dari 7 loka dari yang tertinggi adalah Satya, Tapa, Jana, Mahar, Svar, Bhufar, dan Buhu. Pembahasan kali ini akan mengenal lebih jauh 7 loka atas serta penggambarannya menurut beberapa teks dari Purana dan Bhagavad Gita. Dimulai dari yang paling atas, yaitu Satyaloka atau Loka Brahma. Sistem planet Satyaloka, namun tidak abadi. Kediaman Brahma ini, adalah planet tertinggi dalam penciptaan material. Dalam Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam, penghuni planet-planet itu diberdayakan dengan pencapaian kesempurnaan mistik 8 kali lipat. Mereka tidak harus mempelajari dan mempraktekkan proses mistik kesempurnaan yoga dan mencapai kekuatan untuk menjadi sekecil partikel atau Aima Siddhi, atau lebih ringan dari bulu halus atau Lagima Siddhi. Dewa Brahma disebutkan sebagai dewa pencipta yang menciptakan alam semesta dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, Brahman. Dalam Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa siang hari bagi Brahma setara dengan 1 kalpa. Dan bahwa Brahma hidup selama 100 tahun kalpa. Setelah itu dia wafat dan kembali ke asalnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Brahman. Dalam siklus Brahma, Brahma hidup 100 tahun kalpa. 1 tahun kalpa setara dengan 3.110.400.000.000 tahun. Setelah 100 tahun kalpa, Dewa Siwa sebagai dewa pelebur mengambil peran untuk melebur alam semesta dan isinya, untuk dikembalikan ke asalnya. Kemudian Brahma sebagai pencipta tutup usia dan alam semesta dapat diciptakan kembali sesuai dengan kehendak Brahman. Selanjutnya ada Tapaloka. Ini adalah lapisan tertinggi kedua di alam semesta. Makhluk yang tinggal di sini terkadang bertindak sebagai jembatan antara alam semesta. Dan terkadang bertindak sebagai bagian dari pencipta itu sendiri. Jiwa yang lahir di alam ini dikatakan menjadi apa yang dikenal sebagai kesadaran kosmik. Lalu ada Janaloka. Makhluk di sini memiliki semua pengetahuan tentang semua alam yang ada di atas dan di bawah mereka. Tahu tentang keberadaan itu sendiri dan gabungan alam semesta, tetapi selalu ingin tahu lebih banyak. Mereka dapat melakukan perjalanan kemana saja di alam semesta dengan kecepatan pikiran. Mereka bahkan tidak membutuhkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Mereka lebih sadar dan tenggelam dalam keindahan eksistensial. Maharloka berada pada tingkat keempat. Dunia makhluk suci terbesar. Mereka sepenuhnya memahami konsep jiwa yang disebut Brahman. Dalam Srimad Bhagavatam, penduduk Maharloka, di mana para makhluk hidup yang disucikan atau para dewa yang memiliki jangka waktu hidup selama 4.300.000.000 tahun solar, memiliki sarana bagi mereka untuk mencapai Satyaloka, pilar planet tertinggi di alam semesta. Dengan kata lain, Srimad Bhagavatam memberi kita banyak petunjuk tentang planet atau tempat lain yang sangat jauh dari kita, sehingga teknologi makhluk hidup manapun di dunia ini tidak dapat mencapainya. Bahkan dengan kecepatan imajiner sekalipun. Svarloka ada pada tingkat kelima.
Svarloka atau Swagaloka. Tempat ini digambarkan sebagai surga dalam semua buku panduan agama dan bahkan dirujuk sebagai definisi sebenarnya dalam kepercayaan lain. Di sini Anda menemukan kedamaian batin. Makhluk hidup di sini terhubung dengan kesadaran yang membatasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Anda menyingkirkan usia tua, penyakit, kekhawatiran alam dan kesenangan. Anda akan secara otomatis mendarat di surga saat Anda menerima keberadaan non-fisik Anda. Sepenuhnya memperoleh pengendalian diri Anda sehingga Anda dapat membuat objek fisik baru dari ketiadaan. Lebih seperti pencipta-pencipta minor. Ini adalah planet atau loka indra. Penghuni planet ini disebut dewata. Hidup di sini 1000 kali lebih baik daripada di bumi. Di sini, kepuasan indera juga 1000 kali lebih baik daripada di bumi. Di sini kehidupan makhluk juga jauh lebih lama daripada di bumi. Seperti alam yang lebih tinggi lainnya, tempat ini masih di bawah kendali alam material. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surga bukanlah tempat yang abadi. Karena ketika amalan atau pahala habis, ia akan kembali ke dunia atau loka-loka lainnya untuk bereinkarnasi. Sampai benar-benar memenuhi persyaratan untuk mencapai moksha. Gufarloka. Ini adalah tempat pertama jiwa pergi setelah dari kematiannya dan dari sinilah perjalanan jiwa selanjutnya diputuskan. Selain dihuni oleh makhluk halus hantu atau preta, dunia ini juga dihuni oleh makhluk setengah dewa. Jiwa-jiwa ini ada di mana-mana dan harus memutuskan apakah mereka siap meninggalkan dunia fisik untuk selamanya atau pergi ke tempat lain. Di loka ini, makhluk hidup dapat mengamati segalanya, seperti masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tetapi sama sekali tidak berinteraksi dengan dunia fisik. Buloka. Manusia bersama dengan semua spesies kehidupan lainnya tinggal di sini. Bergetar dengan frekuensi sedang. Tempat di mana minat pada dunia fisik masih relevan dan hidup, dan Anda dapat mengalaminya. Ada banyak planet dengan kehidupan yang ada di alam ini. Bumi hanyalah salah satunya. Tempat ini memberikan keseimbangan antara daya tarik dan pembebasan, ramalan dan spiritualitas. Jadi 7 loka atas atau Vyarti ditambah 7 loka bawah, juga dikenal sebagai Patala, membentuk 14 dunia Brahma sebagaimana disebutkan dalam Bhagavata Purana. Perlu dicatat bahwa Shiva Purana berbicara tentang 42 loka atau alam tambahan yang ada di luar alam semesta yang dibahas. Tetapi tidak dibahas dalam video ini. Sedikit mengulang pembahasan, bahwa setelah kematian, jiwa-jiwa memiliki 2 pilihan. Yaitu 1 mencapai moksha. 2. Terlahir kembali di dunia atau di loka-loka yang berbeda. Jika Anda bereinkarnasi, maka dalam kelahiran itu Anda akan menerima akibat dari tindakan kehidupan Anda sebelumnya. Yaitu sesuai dengan frekuensi jiwa dalam keadaan terakhirnya sebelum kematian. Konsekuensi baik atau buruk di sini disebut kelahiran surga dan kelahiran neraka. Terlahir di surga berarti menjadi orang yang beruntung dan bahagia dalam hidup ini. Terlahir di neraka, berarti dalam hidup menderita banyak penderitaan dan menghadapi banyak kesulitan. Penderitaan datang dalam berbagai bentuk, misalnya karena sakit yang tidak dapat disembuhkan, pengkhianatan, kebencian, dendam, iri hati, sakit hati dan kemarahan yang tidak dapat dikendalikan, adalah contoh dari bentuk-bentuk neraka. Namun, selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep surga dalam agama Hindu bukanlah tujuan akhir manusia, sehingga tujuan akhir, bukan untuk masuk surga. Bagi umat Hindu, hidup ini adalah perjalanan yang berhubungan dan terus-menerus. Dalam konsep ketuhanan yang Maha Pengampun, agama Hindu menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki diri berkali-kali dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan tertinggi, moksha. Bahkan meskipun alam yang lebih tinggi ini dipenuhi dengan kebahagiaan, surga dan loka tinggi lainnya dalam agama Hindu adalah tempat sementara bagi jiwa yang penuh dengan pahala, tetapi belum cukup murni untuk mencapai moksha. Setelah selesai menikmati surga sesuai pahala yang dimiliki, jiwa akan kembali melalui proses reinkarnasi untuk mencapai kesucian pikiran hingga mencapai moksha. Jadi surga adalah kesenangan sementara. Sedangkan kebahagiaan sejati adalah moksha, yaitu bersatunya Atman atau jiwa dan Brahman yang bersifat kekal.
Bhagavad Gita mengatakan tentang hal ini. Setelah menikmati surga yang luas, mereka kembali ke dunia. Surga adalah kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan sejati adalah moksha, bersatunya Atman, jiwa, dengan Brahman, Sang Pencipta.